Maksud hati ingin mempercantik diri, presenter sekaligus komedian Jessica Iskandar justru dibuat meradang. Bagaimana tidak, salon kecantikan yang seharusnya menumbuhkan pesona dan rasa rileks malah menghadirkan pengalaman traumatik serta rasa sedih. Setidaknya itulah yang kini sedang dirasakan oleh Jessica Iskandar saat ia mengalami tindak pelecehan oleh salah seorang terapis di salah satu salon kecantikan ternama di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Dan dugaan tindak asusila ini pun telah dilaporkan wanita yang akrab disapa Jedar itu kepada Polda Metro Jaya tertanggal 19 Februari lalu, sebagaimana yang tertera di dalam akun media jejaring sosial Jessica. Dalam akun Instagram Jessica, jelas terlihat jika ibu satu orang anak ini mengupload sebuah foto yaitu surat tanda bukti lapor dengan nomor LP-650-2 Romawi-2015-PMJ-Ditreskrimum yang isinya menjelaskan tentang pelecehan yang ia alami di sebuah salon ternama oleh seorang terapis berinisial N. Tidak hanya itu saja, Jessica pun menyertakan sebuah caption yang berisi sebuah himbauan kepada para wanita agar berhati-hati dalam memilih terapis di sebuah salon kecantikan. Lantas apa yang membuat Jessica harus mengupload permasalahan ini ke dunia maya? Ya, itu kan Jessica juga memuat beritanya juga di Instagram ya. Iya. Cuma saya sudah bisa jelaskan sekarang, karena saya lagi meeting, dan terkait untuk masalah pelaporan Jessica Iskandar masih dalam hal ini saya belum bisa menjelaskan, walaupun saya kuasa hukumnya saya belum bisa menjelaskan ke jalur media. Oh, Pak Ben, kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan sih, kejadian Jessica itu? Justru itu untuk fakta-fakta material terkait dengan laporan tersebut saya belum bisa menjelaskan. Saya belum dapat mandat lebih lanjut apakah dapat dipublikasikan atau tidak. Entah seperti apa pelecehan yang dialami Jessica Iskandar hingga membuatnya harus membawa permasalahan ini ke pihak yang berwajib. Yang jelas inilah bentuk protes sekaligus ekspresi Jessica atas ketidaknyamanan yang ia rasakan. Begitu pula dengan pengacara kontroversial Farhad Abbas, terus dibully dan dipojokkan lantaran pernah memposting pernyataan di dunia maya soal Olga Syahputra dan merasa penasaran dengan pernyataan Billy Syahputra yang mengatakan jika ia ingin memberikan foto terbaru Olga, Farhad Abbas akhirnya memberikan sebuah sayembara kepada siapapun yang bisa memberikan atau menunjukkan informasi soal kondisi terkini Olga dan akan ia beri hadiah berupa perjalanan umroh ke Tanah Suci Mekah bagi yang bisa menyanggupi tantangannya. Lalu tak traumakah bagi mantan suami Nia Daniati ini untuk terus mengusik ketenangan Olga meski ia telah dikecam berbagai pihak, terutama sahabat dan Olga lovers di tanah air? Nah, kemudian kalau sampai pada ulang tahun saya nanti tanggal 22 Juni masih belum ditemukan, saya akan melakukan sayembara. Nah, sayembara ini udah banyak yang mau ngikut sayembara. Akan dikasih umroh gratis ya, satu orang yang mengetahui informasi tentang Olga. Baik foto maupun cerita atau komunikasi dengan Olga. Saya dibully terus, dibilang saya fitnah orang meninggal. Tapi menurut saya sih, ya kita harus punya pembuktian juga dong. Kalau nggak meninggal di mana kan kira-kira seperti itu. Kalau nggak meninggal di mana kan kira-kira seperti itu. Mungkin dia kan kepo dengan Olga, mungkin dia nggak dikasih ketemu sama Olga secara langsung. Dia nggak bisa mengetahui kondisi Olga yang sebenar-benarnya gitu. Dengan cara seperti itu berarti dia sayang sama Olga, dia peduli sama Olga, dia care tentang Olga. Tapi caranya dia gengsi mungkin gitu, jadi mengadakan sayembara karena dia nggak berhasil untuk mendapatkan foto itu. Apa pantas ya kalau ada orang yang sedang ingin sekali dijaga privasinya seperti Olga yang saat ini betul-betul kita tidak tahu apa keadaannya karena memang pihak manajemen dan keluarga betul-betul menjaga privasi Olga, tapi kemudian dijadiin sayembara gitu. Mudah-mudahan saya yakin Bang Farhad tulus melakukan ini, dan jika ini berhasil dilakukan dan memang akhirnya kita mendapatkan informasi terupdate tentang Olga, bagaimana kondisinya, apakah itu berupa foto atau video, ini menjadi satu jawaban.
Mencampuri urusan kesehatan komedian Olga Syaputra bukanlah hal baru bagi Farhad Abbas. Bahkan radar Farhad seolah tak pernah letih untuk memantau desas-desus soal Olga Syaputra. Pasalnya, belum redup ingatan publik atas ucapan duka cita kematian untuk Olga yang diunggah Farhad ke Twitter akhir tahun 2014 lalu. Kini secara mengejutkan Farhad hebohkan publik dengan menggelar sayembara. Lantas mengapa Farhad begitu getol ingin menguak misteri keberadaan dan kondisi Olga Syaputra? Benarkah fans dan sahabat Olga merasa kecewa berat atas sayembara ala Farhad ini? Asal bukan satu tindakan untuk heboh-hebohan, bukan tindakan untuk sekedar melakukan satu semacam melakukan sensasi untuk bisa mendapatkan pemberitaan tertentu gitu. Oh, nggak percaya, paling cari sensasi. Iya benar, iya emang benar kan, emang kayak gitu kan banyak kali. Bukan gitu. Menurut kamu emang Farhad Abbas orang itu? Kaget lah sama beliau ya, namanya dia maunya eksis dengan cara seperti itu ya, dan juga maksudnya gini, dia pintar yang adanya maksudnya siapa yang mendapatkan fotonya Olga, dalam arti berarti dia care sama Olga, dia peduli sama Olga. Orang pasti menanggapi negatif karena ini kan sudah bicara ngejek, orang anggap semua kan, orang selalu berpikir yang sehat-sehat. Kita berdoa dibilang ngejek kan, tapi kita berpikir positif aja lah. Ya kan, kalau cinta susah dicari, kalau hanya Olga gampang kok dicari. Kalau cinta susah dicari, kalau hanya Olga gampang kok dicari. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Olivia Fendri dan saya Ajeng Kamarati akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera, tentunya hanya di Celeb On Cam. Setelah diawali kabar dari Jessica Iskandar dan Olga Syaputra, kabar selanjutnya soal heboh batu giok Aceh seberat 20 ton sempat menggemparkan dan menjadi sengketa di antara warga. Batu giok Aceh yang berada di Kabupaten Nagan Raya akhirnya menjalani proses pembelahan. Dan kita juga akan melihat pemirsa bagaimanakah proses pembelahan dari batu giok Aceh yang kabarnya menelan waktu 10 hari untuk proses pembelahannya dan juga melibatkan sejumlah warga Nagan Raya. Dan benarkah pula proses pembelahan batu giok Aceh ini juga menimbulkan pro dan kontra tentang kepemilikannya yang semakin lama semakin memanas? Kami akan kembali dengan informasinya setelah jeda pariwara berikut ini. Setelah hampir 2 pekan terakhir menghebohkan tanah air, batu giok Aceh seberat 20 ton di hutan lindung Gampong Krueng Isep, Kabupaten Nagan Raya akhirnya dicacah. Lokasi hutan lindung yang dulunya sepi sebelum penemuan batu